lagi, 3, 2, 1. Berikan semangat Bapak Ibu semuanya boleh. 1, 2, 3, 2, 1 lagi. Dengan gaya yang lain, gaya khasnya pada pas sekolah ini gimana? Gaya gimana? Gimana gaya ini? Dan selanjutnya kami membuka juga untuk kelas studinya. Kita untuk bersama dahulu. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu pengawas pembina untuk ini mah hajimu kamu kita kan ini sekolah-sekolah Demikian Ibu Bapak, kami memberikan tantangan Ibu Bapak. Karena kalau Ibu Bapak masih ingat di kurikulum Merdeka itu ada lagu ya, ya. Kita berbicara tentang profilnya, gitu ya. Dan ada lagu begini: belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri,
bubahan dari 8 dimensi profil lulusan. Dari Sabang sampai Merauke belum ada. Dan kalau hari ini kemudian Bapak bisa menuntaskan, ini tantangan kita, gitu ya, kan mendalam sekali dia, sambil menyimak, sambil kemudian kita merefleksi, gitu ya. Dan semoga nanti di akhir ada satu guru atau siapapun lah yang kemudian bisa merilis itu. Ini ngomong diliput oleh wartawan senior kita dari dokumentasi Pak Adit ini. Ya, dan ini belum ada Bapak ya. Dari BK P5K dari apa yang menjadi dimensi profil lulusan ini belum ada. Kemudian juga mungkin dari prinsip pembelajarannya ya, dari berkesadarannya, dari bermaknanya, dari pengembirakannya, maka belum ada yang kayak gini ya. Nah, ini kalau ada luar biasa kan, menjadi kenang-kenangan yang kemudian sangat monumental dan bisa dipakai untuk se-Indonesia. Karena apa? Siapa kita? Insan pendidikan. Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk Indonesia. Luar biasa. Baik, tanpa berbanyak lebar, yuk sama-sama kita simak paparan dari materi yang kedua. Ini dari Bu Niken, praktisi sebagai seorang guru, seorang pendidik, meskipun di SMA gitu ya, tetapi secara ilmu, secara metodologi, pedagogik, saya pikir kurang lebih tidak jauh beda. Dan insya Allah beliau sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk memberikan kepada kita semuanya. Kepada Ibu Niken, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab saja ya kepada Ibu. Iya, belum aku khawatir ya. Nah jadi ini jangan Bapak dan Ibu mungkin nanti akan berpikir bagaimana caranya saya memainkan berkesadaran, meaningful itu apa, bermakna, kemudian menggembirakan itu dalam pembelajaran saya. Apakah saya harus begini? Apakah saya harus begitu? Tidak perlu Bapak dan Ibu, nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan salah satunya saja itu akan saling mengait dengan yang lain, berhubungan dengan satu sama yang lain. Bapak dan Ibu untuk memulai dan untuk meyakinkan Bapak dan Ibu bahwa ini bukan hal yang baru, saya mau membuat satu ice breaking saja deh. Tapi sederhana aja, saya akan memberikan pernyataan. Nanti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan tersebut, Bapak dan Ibu boleh berdiri. Kalau Bapak dan Ibu tidak setuju atau bahkan berlawanan dengan pernyataan tersebut atau memang belum melakukannya, Bapak dan Ibu boleh duduk saja. Kalau Bapak dan Ibu ragu atau mungkin ingin belajar lebih banyak atau belum paham, Bapak dan Ibu boleh duduk sambil angkat tangan. Bagaimana? Paham Bapak dan Ibu instruksinya? Baik. Oke. Oke, yang pertama ya Bapak dan Ibu, saya pernah merasa pembelajaran saya menjadi bermakna karena terhubung dengan kehidupan nyata. Bapak dan Ibu kalau setuju boleh berdiri biar gak ngantuk. Wah, Beri lagi. wah banyak juga ini, keren. Oke, selanjutnya boleh tetap berdiri kalau merasa bahwa selanjutnya saya pasti juga. Saya sering mengalami kendala saat mencoba membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, jadinya di kelas itu nanti akan gimana? Sebenarnya apa yang Bapak dan Ibu bayangkan? Apa Bu? Yang Ibu bayangkan. Ketika proses pembelajaran di learning itu, saya bayangkan bahwa seumpama kita masuk dalam suatu kelas, maka satu tujuan yang harus kita lakukan itu harus tercapai. Tidak perlu mau tujuan yang banyak atau tidak disampaikan, tapi satu saja nanti siswa mengerti sampai yang tapi siswa mengerti sampai level Atas terakhir. jadi tidak melebar tapi Merefleksi. mendalam. Jangan kayak saya mendengar terus
Sudah. Oke, nah Bapak dan Ibu, saya juga berdalam bersama anak-anak. Ini tadi sudah sama Pak Yogi ya. Nah, saya ambil dua materi yang diperdalam, kemudian saya ambil profil pelajar Pancasila kalau dulu. Tapi kemudian saya sadar, oh nanti saya juga bertujuan saya adalah ini, profil lulusan. Misalnya saya ambil kreativitas. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu nanti salah dalam mengambil kegiatan yang tujuannya adalah kreativitas. Kalau kreativitas itu kita harus melibatkan murid. Gak bisa kita nyuruh anak-anak ini ada proyek, langkahnya adalah A, B, C, D. Kemudian berikan, anak-anak melakukan, selesai. Itu kegiatan proyek loh. Tapi itu tidak menuju pada kreativitas, karena mereka hanya mengikuti saja ya Bapak dan Ibu, terutama yang IPA dan fisika nih. Yang pelajarannya IPA, misalnya Bapak dan Ibu memberikan modul yang berupa langkah-langkah praktek mengerjakan proyek, ujung-ujungnya di akhirnya memang ada membuat sesuatu, tapi membuat sesuatunya pun sudah ditentukan oleh Bapak dan Ibu semua. Kayak pemberitaan itu bisa dari segi pemberitaan misalkan di misalkan soal kayak misalkan Ada sekolah. kesempatan Ada. sebuah memberi beberapa program juga misalkan buat orang ini pakai ini. Nah intinya pembelajaran kita terutama dari juga materi juga kita